Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam mendapat pahala, menjawab dapat pahala, dan saya ingin dua-duanya. Tapi saya ulangi, ini salam yang benar, mohon dijawab dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Cak Lontong, salam lemper. Saya tidak mewakili SBY. Saya perlu sampaikan malam ini ada acara di Cikeas, tapi saya memilih hadir di Bidakara untuk PPI. Saya tidak hadir di Cikeas karena memang kebetulan tidak diundang. Tapi yang jelas saya selalu ingin dekat dengan orang yang selalu berjuang, karena saya sendiri hidup penuh perjuangan. Kebangkitan dan perjuangan ini sangat melekat pada saya. Kehidupan rumah tangga saya, untuk bangkit saya harus berjuang dulu. Saya ingat betul Indonesia ini memang bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Kalau tidak kuat mana tahan kita dijajah 350 tahun. Itu menunjukkan kekuatan Indonesia. Apa karena kita tidak pinter? Bukan. Kita bangsa yang pinter, bangsa yang hebat. Hanya kurang efektif. Ini menurut survei saya. Kenapa saya katakan kurang efektif? Kita bisa bangga dengan semangat dan bambu runcing kita bisa mengusir penjajah. Padahal yang namanya Belanda, sekutu itu punya persenjataan yang lebih hebat. Tapi justru itulah kekurang efektifan kita. Coba kalau kita berpikir, untuk membuat bambu runcing kita harus kumpulkan bambu, diruncingin pakai golok, pakai parang, pakai arit. Padahal golok, parang, arit bisa langsung buat ngusir penjajah. Napoleon Bonaparte jatuh gara-gara Indonesia. Ini serius. Baru ini saya serius. Saya tidak ingat tahunnya, tapi waktu itu Napoleon akan menyerang sebuah negara di Eropa dengan kekuatannya yang luar biasa, terhebat di Eropa saat itu. Bersiap sudah mau menyerang negara tersebut. Di saat yang sama Gunung Tambora di Indonesia meletus. Letusan Gunung Tambora masuk pada 5 besar letusan terhebat di dunia. Akibatnya iklim di Eropa berubah tiba-tiba gara-gara letusan Tambora. Pasukan Napoleon tidak siap dengan menghadapi musim itu, tapi tuan rumah yang diserbu, mereka lebih siap karena tuan rumah. Dan hancurlah Napoleon. Kalau kita ingin mengalahkan negara lain, kita masih banyak stok gunung berapi yang lain. Kita letuskan yang mana, hancurlah negara-negara lain. Itu benar terjadi. Satu-satunya bangsa yang setelah perang dunia bisa mengalahkan sekutu hanya Indonesia. 2 jenderalnya mati di Surabaya. Sekutu mundur dari Indonesia. Itulah kurang apa Indonesia. Ditakuti siapa-siapa, karena semua butuh Indonesia. Maka banggalah jadi orang Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia kita. Bahkan ini 3 bulan yang lalu, ini inovasi dari Indonesia terbaru mendapat penghargaan dari Jerman. Seorang lulusan SMP anak petani di daerah Jember, Jawa Timur, menemukan alat yang bisa menembus dinding sampai setebal 50 cm. Mendapat penghargaan dari Jerman. Lulusan SMP yang menemukan. Alat itu diberi nama jendela. Luar biasa. Di Sidoarjo anak nelayan lulusan SMP juga 2 minggu yang lalu saya lihat menemukan alat transportasi terobosan hemat energi, becak tenaga surya. Saya lihat demonya. Becak disiapkan, penumpang suruh duduk, surya dipanggil, suruh genjot becak. ITS sekarang merintis yang namanya Molina, mobil listrik nasional, untuk menghadapi nanti krisis energi. Jadi mobil yang sekarang itu dicolokkan ke power itu 4 jam dia bisa berjalan 150 kilo. Nanti 15 tahun ke depan mungkin mobil listrik sudah nggak perlu cari colokan. Kalau nanti Anda lihat sedan, di belakang ada mobil box truk, nah itu power banknya. Nggak perlu cari colokan. Indonesia ini luar biasa. Amerika, Eropa mengeluarkan jutaan dolar untuk menciptakan generasi berikutnya,
sama persis dengan generasi sekarang. Dengan teknik cloning, jutaan dolar mereka bereksperimen. Indonesia tidak perlu jutaan dolar, menciptakan generasi berikutnya sama persis dengan sekarang, tidak perlu cloning, cukup klonan. Kita hanya dengan klonan tercipta generasi berikutnya, sama persis malesnya. Sekali lagi tepuk tangan buat Indonesia. Amerika yang negara hebat, menurut saya negara paling alay sedunia. Tahun 69 Neil Armstrong mendarat, ini orang pertama kali yang datang ke bulan. Begitu Neil Armstrong datang ke bulan, seluruh dunia dikabar. Orang Amerika pertama mendaratkannya. Ini kan alay, lebay. Baru satu orang sudah seluruh dunia dikabari. Coba kita lihat wanita Indonesia yang luar biasa. Tiap bulan mereka datang bulan, nggak ada yang pengumuman, ya kan? Neil Armstrong baru satu orang pengumuman. Di kampung saya itu ibu-ibu sore-sore rombongan pakai baju rapi. Saya tanya ada 15 orang. Mau kemana bu? Mau nuju bulan. Loh, nuju bulan aja kita ibu-ibu rombongan. Gak ada yang pengumuman sampai ke luar negeri. Itulah hebatnya Indonesia. Dan mudah-mudahan kita tetap diberi kekuatan, karena modal utama kita adalah sehat. Alhamdulillah semua yang berkumpul di sini sehat. Jadi pesan saya pada sesama perokok yang pejuang ini, jangan pernah takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalakan lagi. Nah, kalau Anda takut mati kalau merokok itu kan konyol. Kalau nggak bawa korek bisa pinjam temen. Ini membawa rokok itu menentukan tipe seseorang. Orang yang kemana-mana cuma bawa korek nggak bawa rokok, itu tipe orang yang optimis. Dia optimis pasti nanti dapat rokok. Tapi kalau kemana-mana bawa rokok nggak bawa korek, itu pasti yang orang yang pesimis. Karena dia merasa, pasti nanti bakalan ada yang minta. Dia pesimis. Tapi kalau nggak bawa korek, nggak bawa rokok, nah ini tipe pengemis. Semua minta. Karena pemerintah kita ini pernah melakukan kesalahan yang fatal. Urusan merokok ini sederhana, merokok. Kalau Anda yang perokok pasti ingat, di bungkus rokok dulu ada tulisan peringatan pemerintah. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, gangguan janin dan sebagainya. Ini yang fatal. Pengennya orang berhenti merokok, justru merokok bareng dan serentak. Karena di Indonesia yang namanya peringatan dilakukan bareng-bareng dan serentak. Peringatan 17 Agustus, peringatan Hari Kartini, peringatan Sumpah Pemuda, ya kan? Ini peringatan pemerintah merokok, justru semua merokok bareng-bareng dan serentak. Untung pemerintah menyadari, dihilangkan itu, peringatan pemerintahnya hilang. Jadi langsung, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, gangguan janin. Nah, yang merokok dapat yang bahaya, yang merokok beli aman. Karena nggak ada merokok beli menyebabkan serangan jantung, nggak ada. Jadi yang rokoknya suka minta, suka dapat dari teman, itu yang rawan serangan jantung. Sekarang lebih parah lagi, merokok membunuhmu. Sekarang bungkusnya sudah seperti itu. Menurut saya ini rawan. Kriminalitas pasti akan meningkat. Karena untuk mengancam orang sudah tidak perlu senjata tajam atau pistol, cukup rokok. Merokok membunuhmu, merokok membunuh. Kejahatan pasti meningkat. Ini harus diantisipasi. 24 Juli kalau nggak Juni ya, itu batas terakhir semua bungkus rokok itu harus ada gambar penyakit-penyakit yang paru-paru, kanker. Itu harus, karena di luar negeri sudah. Mungkin kalau di luar negeri itu memberi efek orang berkurang yang merokok. Saya yakin kalau di Indonesia tidak akan mengurangi yang merokok, hanya merubah perilaku. Dari yang biasanya membeli bungkusan jadi eceran. Kalau ngerokoknya saya yakin tetap. Karena menutup pabrik rokok itu kan resikonya ratusan ribu jiwa itu ya. Kehilangan pekerjaan. Tutuplah pabrik korek. Kalau pabrik korek sudah nggak ada korek, orang akan kesulitan saat merokok. Nggak mungkin merokok nyalain pakai batu atau ke kompor gas, ya kan? Ribet, rokok sebatang alis hilang. Yang paling nikmat itu memang berhenti merokok. Itu paling nikmat. Jadi kalau merokok itu berhenti sambil ngopi, baca koran, itu nikmat. Ya enak jadi orang sakit. Saya ini paling malas kalau ketemu dokter.
ada satu pertanyaan yang saya bikin jengkel dan kapok ke dokter. Kalau dia sudah mulai tanya, "Bapak punya gula?" Kalau saya sakit ke dokter diberi pertanyaan itu, saya langsung emosi saya. Orang jelas saya ini ke dokter sakit mau periksa, bukan mau rujaan. Kok ditanya punya gula atau enggak itu? Ini dokter kan menyampuri urusan dapur saya. Saya mau punya gula kayak punya garam kayak kan urusan saya. Saya melihat Anda ini orang yang sabar. Dan memang sabar itu harus dilatih. Saya ini contohnya, saya melatih sabar itu sejak kecil, kelas 1 SD. Sekolah dulu masuk jam 7. Teman saya itu setengah 7 sudah datang. Itu kan gak sabar, buru-buru. Oh, masuk setengah 7 kok setengah 7 sudah datang. Kalau saya sabar, masuk jam 7 setengah 8 baru datang. Kadang jam 8. Guru saya gak sabar, saya dimarahin. Ini aneh. Muridnya sabar kok gurunya gak sabar. Ulangan juga gitu dulu. Saya ulangan durasi 60 menit. Teman saya yang katanya pinter baru 45 menit, 30 menit sudah dikumpulkan. Itu kan buru-buru, gak sabar. Katanya pinter tapi saya mau nyontek gak boleh. Ini kan aneh. Mungkin sebenarnya dia gak pinter, cuma kalau saya nyontek dia ketahuan kalau sebenarnya gak pinter, ya kan. Makanya saya gak boleh nyontek. Kalau saya yang pinter, teman saya kasih semua contekan, biar ada teman gak naik kelas. Kalau saya lain, waktu ulangan 60 menit ya 60 menit. Kadang-kadang sampai ditarik-tarik sama guru baru saya berikan. Sabar. Selanjutnya kalau kita sudah sehat, kita sudah sabar apa sih? Sayang. Anda sayang dengan perjuangan, Anda sayang dengan pergerakan, saya yakin Anda akan sukses. Saya ini contoh juga orang yang paling sayang. Tadi sabar jadi contoh sayang. Saya ini kalau jalan-jalan sama istri di mall, saking sayangnya, istri itu saya gandeng, gak pernah saya lepas. Bener, karena kalau saya lepas dia belanja gak karuan. Sayang dompet. Ya bener, kalau saya misalnya kerja ya, taruhlah pulang ke rumah bawa orang, misalnya 10 juta. Karena sayang istri, sampai rumah saya beri 100.000. Karena sayang kalau diberikan semua, itulah sayang. Bukan berarti saya pelit. Karena prinsip saya semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Tapi tetap ada porsinya. Karena teman saya ini ada yang kebablasan. Ini kejadian. Suatu saat dia punya uang cuma 20.000 di dompet. Lapar siang-siang mau makan, mau masuk warteg ada pengemis. Seminggu nggak makan. Ini buat saya makan atau diberikan pengemis? Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. 20.000 diberikan pengemis. Nggak sampai 10 menit handphonenya bunyi. Ada job nge-MC honor 2 juta. Jadi ikhlas memberikan uang 20.000, nggak sampai 10 menit gantinya 100 kali lipat, 2 juta. Itulah hikmahnya ikhlas. Begitu selesai nge-MC terima honor 2 juta, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Diberikan semua pada pengemis. Alhamdulillah teman saya sekarang cerai sama istrinya. Anak perempuan saya itu bakatnya kayak ibunya. Kalau ibunya lari dia lompat tinggi. Istri saya telepon, anak saya latihan tadi jam 6 lompat sampai sekarang belum turun. Itu apa gak hebat? Anak saya itu kalau masalah etika memang agak aneh gitu ya. Biasanya dia pulang jam 1, kemarin itu jam 10 pagi sudah pulang. Saya tanya, "Loh kok udah tumben udah pulang?" "Sudah Pak, udah izin guru." "Emang boleh?" "Boleh." Nggak sampai 10 menit gurunya datang. "Loh itu kok bu guru ke rumah? Papa sembunyi aja di kamar." "Loh kenapa Papa sembunyi?" "Aku tadi minta izin, Papa sakit keras masuk rumah sakit." Lain kali nggak boleh seperti itu. Nggak bener itu. Alasan Papa sakit keras masuk rumah sakit nggak bener. Kan masih ada mama kayak yang sakit keras. Tapi alhamdulillah anak saya ini orangnya demokratis. Saya nggak pernah kok teriak, marah, bentak anak itu nggak. Walaupun saya emosi nggak pernah. Saya melotot aja anak saya sudah takut. Ya sedikit tangan nyekek lah. Saya Calontong, salam lemper.